kalau diperkenankan saya sedikit ada trial untuk saya coba simulasikan bagaimana mendevelop artikel dan menggunakan aplikasi juga. Ngoten nggih. Oke. Silakan Pak Taufik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya salah buka. Kebetulan lagi ini agak pik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya hormati. Satu kebanggaan dan satu kehormatan buat saya bisa berbagi dan bisa sharing dengan Bapak Ibu dan adik-adik yang ada di Universitas Negeri Semarang terkait dengan kalau saya ngambil temanya tentang how to explore the new research idea with SLR ya, Systematic Literature Review. Kenapa saya ambil tema ini? Karena salah satu yang selalu menjadi kendala dan selalu menjadi momok buat adik-adik khususnya dan juga buat para peneliti pada umumnya termasuk juga dosen adalah saya itu ingin nulis secara hasrat, secara passion saya itu sangat ingin sekali gitu. Tapi di sisi lain apa yang mau saya tulis? Nah, itu kan yang sering jadi kendala kan. Tadi juga disampaikan di awal bahwa bapak-bapak dosen tuh sering dihubungi sama mahasiswa, Pak kami mau bimbingan. Nah terus begitu mau bimbingan, terus apa yang mau kamu tulis? Nah sama-sama bingung. Mahasiswanya nggak ngerti, dosennya juga, loh kamu itu maunya apa? Akhirnya itu nggak akan ketemu gitu ya. Nah di sini nanti saya akan coba bagikan beberapa trik terkait dengan salah satunya dengan SLR ya, bagaimana how to develop and how to explore the new research idea. Bahwa sebenarnya kalau kita tahu cara dan clue-nya itu akan that's very easy and very fast how to develop research idea gitu ya. Termasuk juga buat adik-adik misalkan mau penelitian PTK atau mau kualitatif atau apapun lah jenis riset itu. Nah, itu kira-kira motivasi kenapa kok harus exploring new research idea ini, Bapak Ibu sekalian. Pada intinya, ketika kita mau mengeksplor itu, kalau saya menganalogikan itu adalah hampir sama dengan kalau kita mau mancing ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah suka mancing atau yang pernah mancing, saya sih nggak terlalu suka mancing, jarang mancing, saya mancing waktu studi aja untuk menghilangkan boring gitu ya. Tapi ternyata dari situ saya bisa menangkap satu peluang satu pelajaran tuh. Jadi intinya kita kalau mau pengen makan apa ya, makan menu ikan apa ya hari ini ya, pengen masak apa ya. Nah itu hampir sama dengan kira-kira kita mau meneliti apa ya gitu. Nah, ketika kita udah pengen makan apa, pengen masak ikan apa, maka yang harus kita siapkan adalah kalau kita we do not have any material gitu, kita nggak punya apapun, maka kita harus siapin dulu alat mancingnya nih. Jadi kita harus siapin jorannya, umpan dan yang lainnya itu kalau buat orang-orang pemancing pasti harus akan well prepare untuk hal itu. Baru setelah itu kita pilih tempat atau lokasi. Udah ada joran, udah ada umpan, udah ada alat yang lainnya, kita mau pilih apakah kita mau mancing di danau, mancing di laut, mancing di pantai, atau mancing di empang, atau mancing di pasar. Nah, itu kan ada banyak pilihan tuh. Nah, tinggal tergantung kitanya nanti gitu ya. Nah, setelah kita pilih, oke, kita cek, kita langsung pancing, kita putusin nih, misalkan kita mancing di pantai. Nah, begitu kita mancing pantai, lalu kita tarik tuh, misal lagi di strike tuh, lagi dimakan ikan. Begitu dapat ikannya, kita harus cek apakah ikan ini sesuai nggak dengan yang akan kita masak. Satu pelajaran yang saya pernah dapat ketika saya studi S3 di Australia adalah di sana mancing itu boleh, tapi ada aturannya. Salah satu aturannya adalah kalau Anda dapat ikan dan ikannya masih kecil, kurang dari 30 cm, maka Anda harus rilis ulang, harus dilepas lagi. Kalau Anda tetap memaksakan ikannya kecil ukuran di bawah 30 atau 25 cm, Anda bawa pulang, ketahuan Anda akan kena fines, kena denda, dendanya mahal. Nah, maka dari itu kita harus pilih ikan yang memang besar. Kalau ternyata kita ambil, wah ikannya kecil nih, kita balikin lagi. Oh ikan besar, ya udah kita masukin. Nah, begitu udah dapet ikan yang besar itu, baru kita pilih ini kita mau ngolah pakai apa nih? Apakah kita masak rica-rica, kita bakar, atau kita mau pepes, atau kita mau apa gitu. Ibaratnya kalau dalam penelitian dari saat kita mau mancing tadi pakai alat pancing ini, kita pilih lokasinya, kita mau cari di jurnal atau di provider mana, mau di Scopus, mau di Science Direct, mau di ProQuest, atau yang lokal yang Indonesia mau kita cari di Garuda gitu ya, itu tempat mancing artikel kita tuh gitu. Nah setelah itu kita ambilin ikannya atau artikelnya. Setelah tahu, oke udah terkumpul artikelnya, baru tahap berikutnya
kita mau ngapain nih? Mau SLR, mau kita SLR-nya itu mau yang meta analisis, mau yang bibliografik, atau mau yang apa? Nah, itu ada banyak pilihan. Setelah kita putuskan, oke, kita mau yang SLR. Oke, yang SLR-nya kan nanti macam-macam. Ntar lagi akan saya coba akan jelaskan. Nah, dari SLR-nya, oke, kita misalkan kita mau yang naratif saja. Ya udah, berarti kita masak dengan bumbu naratif. Setelah kita masak bumbu naratif, baru kita serve, kita sajikan, yaitu tujuannya kita sajikan adalah kita masukin ke jurnal mana. Kita sajiin kepada customer kita. Customer kita adalah provider jurnal itu. Nah, oleh karena itu kita harus melihat template-template dan yang lainnya. Kira-kira begitulah gambaran kalau kita mau explore the research idea gitu ya. Ini beberapa gambarannya hampir sama kira-kira dengan kalau kita mau mancing. Kalau garis besarnya ada dua sebenarnya, basic research dan applied research. Kalau kawan-kawan di Universitas Negeri Semarang, di UNES, kebanyakan mungkin selama ini berkecimpung atau bergulat banyak di applied research. Salah satunya adalah PTK ya. Sementara kalau kawan-kawan yang murni istilahnya dari Undip atau dari MIPA, dari apa, itu kebanyakan mainnya di basic research. Both of them itu memiliki satu irisan. Salah satunya adalah kita bisa juga baik di applied ataupun juga basic, kita bisa melakukan penelitian dengan metode sistematik review nantinya ya. Ini sekilas saya coba jelaskan. Saya mungkin nanti akan agak banyak di saat running ini. Nah, untuk literatur review-nya sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu ada kira-kira empat jenis ya. Jadi ada yang pertama itu domain based review, yang kedua theory based review, yang ketiga method based review, dan yang keempat meta analisis ya. Mungkin banyak Bapak Ibu udah atau adik-adik sekalian udah pernah baca, wah ini ada meta analisis, seru nih, keren nih. Iya, emang semuanya keren, hampir semua ide riset itu keren. Dia akan menjadi keren dan akan semakin keren kalau kita bisa menyusunnya dan kita bisa membuat paper tersebut gitu ya. Nah, dari domain base itu kira-kira apa isinya? Untuk domain base sendiri itu ada beberapa item juga, ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada structure review, yang kedua framework based review, yang ketiga bibliometric review, yang keempat review aiming for theory development, dan yang terakhir adalah hybrid review. Structure review ini mungkin kalau untuk sekedar latihan atau untuk buat adik-adik level tugas ataupun juga untuk skripsi bahkan itu bisa adik-adik untuk bikin yang structure review. Syaratnya sih kalau mau ya at least 5 sampai 10 yang very relevan dan sangat related dengan temanya ya. 5 atau sampai 10 artikel. Tapi kalau mau lebih it's better ya. Jadi misalkan kalau yang bimbingan saya biasanya saya sarankan ya minimal 15 lah kalau buat adik-adik S1, cari 15 yang ya close to your idea gitu ya. Habis itu baru kita akan coba pandu bagaimana dari 15 atau 10 artikel ini kita tarik dan bisa menjadi sebuah tulisan, bagaimana kita mengidentifikasi research gap-nya gitu ya, baik manually ataupun automatic by software gitu ya. Itu nanti akan coba saya praktekkan. Itu yang pertama. Yang kalau frame base itu nanti Bapak Ibu sekalian atau adik-adik kita bisa review based on teorinya. Jadi kita collect tuh yang riset-riset yang mengatakan tentang atau yang membahas tentang fraud triangle, yang membahas tentang diamond triangle, diamond fraud theory gitu ya, dan yang macam-macam. Nah, kita based on teori-teorinya. Itu yang framework ya, yang framework base gitu. Atau kita mau yang based on metodenya, yang kualitatif aja kita kumpulin. Yang kuantitatif itu kita kumpulin, lalu kita bahas. Nah, intinya itu yang framework based review. Kalau bibliometrik ini mungkin Bapak Ibu bisa hadirkan nanti mungkin narasumber yang berikutnya akan membahas terkait dengan bibliometrik salah satunya, menggunakan POP, menggunakan Voice Viewer. Salah satunya adalah kita bisa melakukan bibliometric review. Jadi dengan dua alat itu, POP ataupun juga Voice Viewer ataupun mau pakai LensOC atau ada banyak sekali untuk melakukan bibliometric review yang itu semuanya available as a free tools yang Bapak Ibu dan adik-adik bisa akses di internet gitu ya. Jadi kita mereview apa terkait dengan trennya, tren penulisnya tahunnya. Oh ternyata di tahun-tahun dulu itu nggak banyak nih yang meneliti tentang pendidikan akuntansi yang berbasis keperilakuan misalkan. Oh ternyata itu baru boomingnya adalah di tahun 2005 sampai 2010 misalkan. Nah itu nanti bisa kita bahas di bibliometric review.
Lalu yang review aiming for theory development ini yang mungkin lebih advance. Jadi nanti kita memang sengaja mereview untuk mau pengembangan teori. Nah, teori dari plot triangle menjadi diamond dan seterusnya itu kan adalah berawal metode penelitiannya itu adalah menggunakan review aiming for theory development ya. Kalau yang hybrid ini ya dia biasanya menggunakan structure plus bibliometrik. Nah, itu yang hybrid. Jadi dia menggunakan dua itu. Terus kalau yang lain ada yang teori base, ini biasanya fokusnya pada teori-teori tertentu dalam sebuah tema atau kita mau mengkolek apa nih, kita mau membahas apanya nih. Ini teori base. Kalau method base tadi sekilas juga sudah saya mention bahwa ada yang kuantitatif saja, ada yang kualitatif. Gimana dua metode ini saling berkembang. Kalau di konteks di Indonesia mungkin di beberapa field study itu justru agak berantem ya, kuantitatif dan kualitatif ya. Di beberapa universitas saya lihat mereka sama-sama pride dengan masing-masing metodenya. Wah, kualitatif is the best. Oh, enggak dong, kuantitatif is the best. Kalau buat saya pribadi, it doesn't matter what kind of method you use gitu ya. Yang terpenting adalah you can answer the question dan you can develop sebuah ide Anda gitu loh. Nah, itu yang terpenting sebenarnya. Baru yang berikutnya adalah meta analisis. Kalau meta analisis ini lebih ke kuantitatif, jadi kita menggunakan software salah satunya gitu ya, software untuk meta analisis. Tinggal kita kumpulin artikel-artikel di mana hasil-hasilnya, khususnya penelitian yang kuantitatif, hasil-hasilnya kita kolek semuanya, lalu kita masukin ke dalam sebuah artikel, ke sebuah software, baru nanti kita akan bahas di situ dan kita akan narasikan bahwa oh ternyata yang setuju secara signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya itu mereka ternyata nggak lebih dari misalkan 60% dan mereka lebih fokusnya ke variabel A dan B saja. Nah, seperti itu kira-kira gambaran untuk yang meta analisis ya. Itu beberapa contohnya. So, kita akan coba masuk ke literatur review Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Gimana sih cara kita ini kalau mau mengembangkan sebuah literatur review atau systematic literatur review. Jadi yang the first thing you have to do adalah kira-kira research question-nya apa? Apa pertanyaan penelitian? Betul tadi disampaikan oleh MC dan oleh Bapak Ibu yang lain sebelumnya bahwa kalau nggak ada masalah ya kalian ngapain meneliti? Ibaratnya you will be the lazy people kalau nggak tahu ada masalah atau apa gitu. Karena kita nggak bisa menangkap fenomena tersebut. Nah, cuman ya kalau kita balikin lagi ke konteks sekarang, let's say ke adik-adik mahasiswa, kira-kira apa pertanyaan penelitianmu? Pasti kemungkinan besar ya 60 to 70% I totally believe that mereka bingung saya nggak ngeh juga apa research question gitu. Kalau saya menyarankan kepada adik-adik, kepada para bimbingan saya, biasanya oke, what is your passion? Saya akan selalu seperti itu. Passion kamu itu apa? Lebih ke kalau di saya kebetulan akuntansi murni, apakah di akuntansi keuangan, apakah akuntansi sektor publik, atau ke akuntansi manajemen atau audit atau yang lain gitu ya, atau di pendidikan akuntansi gitu. Oke, let's say, oke, saya passionnya di pendidikan akuntansi Pak. Oke, kamu udah pernah ini nggak? Pernah meneliti nggak tentang itu? Atau kamu udah mengamati nggak? Enggak, Pak. Nah, itu kan jadi problem. Kalau saya seperti itu, menghadapi mahasiswa seperti itu, oke, nggak perlu bersedih, nggak perlu Anda berkecil hati. Yang harus kalian lakukan adalah, pertama, kamu harus tahu tentang pendidikan akuntansi, yang memang itu jadi passion kamu. Lalu nanti coba kamu, akan saya perintahkan untuk coba kamu cari artikel yang berhubungan dengan pendidikan akuntansi. Anything yang berhubungan dengan akuntansi. Nah, begitu kalian cari nanti, Pak, pakai keyword apa? Nah, itu baru langkah keduanya nanti ya. Langkah keduanya adalah keywordnya apa yang akan kita bisa munculkan. Nanti saya coba akan praktekkan dengan menggunakan aplikasi atau dengan provider-provider yang lain. Itu yang pertama. Lalu kita cari yang seperti tadi pendidikan akuntansi. Kalau ngomongin pendidikan akuntansi, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita nggak akan bisa terlepas dari beberapa field study. Yang pertama ada akuntansi, yang kedua pendidikan, bisa jadi yang ketiga behavior atau psikologi. Nah, dari 3 bidang disiplin ini, kita juga cari beberapa ilmu tentang itu atau beberapa artikel yang relate dengan tema-tema ini. Dan kita nanti akan coba saring lagi. Nah, nanti akan kita coba tunjukkan gitu ya. Lalu literatur apa yang kira-kira mau saya baca, Pak?
Karena begitu saya ketik di provider entah Scopus, entah Prokes atau yang lainnya, itu ada ribuan bahkan jutaan, Pak, gitu. Lalu apa yang harus kita baca? Apakah semuanya? No, no, no. Don't waste your time to read yang nggak kamu butuhkan. Jadi jangan buang sia-sia kayak gitu. Jadi ya udah cari yang sesuai, kita coba make sure lagi. Kita akan coba lebih filter lagi gitu. Nah, kira-kira gimana caranya, Pak? Nah, kira-kira gambarannya begini. Ini ada 3 nih ya. Sementara yang akan kita coba research itu bagian dari ketiga tema ini sebenarnya. Seperti tadi ada akuntansi, itu kan ada akuntansi itu sendiri, accounting is as a science atau as an art gitu ya. Lalu ada education sendiri ya, jadi pengetahuan tentang pendidikan sendiri, lalu tentang psikologi. Maka di bidang-bidang yang ini juga sama di situ. Kita harus cari yang di situ. The first option-nya atau the first step-nya adalah harus tahu kira-kira passion saya apa dan question-nya apa tuh gitu. Baru setelah itu dari disiplin-disiplin itu kita coba kembangkan. Kira-kira literaturnya itu nanti kita kategorikan. Ada kalau saya boleh ini kan 3 kategori. Ada kategori yang dia ke akuntansi banget. Ada kategori yang dia itu artikel yang memang relate dengan pendidikan banget. Ada yang terkait dengan psikologi banget. Di sisi lain, ada juga artikel yang dia itu pendidikan dengan akuntansi. Nah, maka dia itu kategori kedua tuh. Pendidikan dengan akuntansi atau akuntansi dengan perilaku atau pendidikan dengan perilaku. Nah, itu yang kedua. Sementara yang akan kita cari itu adalah yang di tengah sini, yaitu yang pendidikan akuntansi yang berhubungan dengan psikologi atau behavior. Jadi bagaimana perilaku, misalkan perilaku dosen akuntansi dalam memberikan metode atau dalam memberikan materi tentang akuntansi kepada mahasiswa non akuntansi. Nah, itu kan akan berbeda tuh. Kalau dengan mahasiswa sendiri dengan mahasiswa non akuntansi yang diberikan itu nanti akan berbeda. Itu bisa kita jadikan sebuah riset. Makanya di riset ini atau di artikel ini nantinya kita itu akan pilih. Nah, artikel-artikel yang masuk di kategori excellent ini itu yang akan kita nanti lakukan review, yang kita SLR-kan, yang kita sistematikan gitu ya, sistematik review-kan gitu ya. Oke. Nah, gambarannya adalah kalau yang board disiplin itu adalah konteksnya. Nanti adik-adik dan Bapak Ibu sekalian bisa masukkan itu ke dalam bab 2-nya untuk tambahan enrich your literature review-nya, di state of the art-nya gitu ya. Termasuk juga di yang kedua ini kaitannya untuk untuk mengerucutkan. Jadi kalau mau bikin tulisan di bab 2-nya, yang di bab 1-nya, di bab 2.1-nya itu ceritakan tentang yang relate dengan tema-tema yang sesuai dengan itu. Misalkan tadi ada 3 ya, berarti kita ceritain tentang konsep akuntansinya secara general, konsep pendidikan secara general, dan juga yang ketiga konsep perilaku secara general atau psikologi secara general. Baru setelah itu kita ambil yang tema kedua ini, itu masuk di 2.2-nya, dibahasnya. Nah, setelah dibahas di 2.2, baru kita masuk ke aims of study kita. Nah, di sini nantinya. Itu akan yang di ketiga ini, nantinya dia yang akan kita bahas di chapter berikutnya. Setelah itu baru kita akan coba identify dan kita alokasikan kira-kira kebutuhannya ada berapa kata dan seterusnya. Ini kaitannya kalau kita mau submit di international journal gitu ya. Karena tiap jurnal itu memiliki template masing-masing dan kita harus follow the rules gitu ya. Nah, ini beberapa metodenya, kira-kira secara garis besarnya itu ada 3 juga. Ada tradisional naratif, ada meta-analisis, dan ada sistematik kuantitatif literatur review. Nah, apa beda dari yang ketiga ini? Kalau yang ketiga ini kira-kira, saya mungkin percepat, gambarannya kalau yang naratif itu adalah tradisional Bapak Ibu sekalian atau adik-adik ya. Jadi ini dia lebih ke kita secara manual. Jadi ada artikel kita baca lalu kita kasih notes, kita identifikasi, kita catat lalu kita coding dan yang lainnya ya. Itu yang pakai naratif. Yang kedua kalau meta analisis kita menggunakan kuantitatif tools untuk kita menganalisanya. Sementara kalau yang sistematik kualitatif literatur review itu akan jauh lebih mudah karena kita akan mencoba mensimplifikasi dengan cara hitung-hitungan jumlah artikel dan kita secara deskriptif kita akan menjelaskan perkembangannya. Itu salah satunya ya. Nah, salah satu keuntungan kalau kita melakukan riset dengan systematic review adalah satu database itu bisa berpotensi menjadi lebih dari satu artikel atau satu paper.
Saya beberapa kali sedang ada proyek dengan beberapa kawan-kawan kolega baik dari universitas di Indonesia ataupun di luar negeri. Kita punya satu database nih, nanti akan saya tunjukkan beberapa ini. Dari satu database ini bisa kita bikin beberapa paper yang nanti bisa kita submit di beberapa tempat. Dan itu kalau kita mau lebih gampang lagi, itu bisa kita libatkan mahasiswa. Kalau kebetulan saya kalau di yang hari-hari biasa saya lakukan, saya punya roadmap. Dari roadmap yang saya udah susun sebelumnya, saya tawarin pada mahasiswa bimbingan saya. Saya begitu ada bimbingan, let's say 10 orang, oke dari 10 orang saya tanyain, dari kalian udah punya tema masing-masing nggak? Udah nggak, saya nggak nanyain judul, karena kalau judul lebih spesifik mereka biasanya hampir semuanya saya belum punya, jawabannya begitu. Makanya saya tanya, udah punya tema nggak? Atau terkait di mana nggak? Dan ya rata-rata 60%, 50-60% mereka bilang, Pak saya nggak tahu, bingung masih Pak, saya nggak ada tema. Bebas sih saya Pak. Oke, lalu saya tawarin, gimana kalau kalian mau riset, kalian ikut salah satu cabang riset saya. Jadi ada di Fishbone tuh, salah satu Fishbone saya misalkan tentang fraud. Nah, kalau tentang fraud ini, kamu ambil, dari misalkan ada 5 orang yang belum punya, kamu ambil yang bagian ini, fraud di perguruan tinggi, yang satu fraud di pemerintahan daerah, yang satu fraud di instansi pemerintah lainnya, yang satu fraud di swasta misalkan atau di company gitu ya. Ya udah kalau seperti itu nanti akan saya bantu untuk misalkan membantu mendevelop terkait dengan state of the art dan yang lainnya. Termasuk juga untuk database-nya. Karena database-nya kita udah punya nih, tinggal kamu akan tarik dan yang lainnya. Nah, itu beberapa model yang pernah saya terapkan di bimbingan-bimbingan saya. Ini kalau beberapa pendekatan sistematik itu juga ada systematic review, ada rapid review, ada scoping review, dan juga ada yang kaitannya naratif tadi ya. Nah, satu kata kunci kalau kita mau menggunakan review, literatur review, apalagi kalau kita mention bahwa systematic review, maka yang wajib itu adalah harus mention di situ prisma, ya. Prisma analisis. Jadi prisma itu seperti ini. Jadi kita memfilter dari yang gede, kita breakdown lagi menjadi lebih kecil, kita breakdown lagi lebih sedikit sehingga jumlahnya sekian yang akan kita running. Seperti contoh yang ada di sini. Tabel prisma ini adalah salah satu ciri khas bahwa metode penelitian kita itu menggunakan literatur review. Oke? Kalau meta nanti kita akan jelasin lebih lanjut lagi. So this is the difference between tradisional, systematic, dan meta analisis ya. Ini kalau yang tradisional ini biasanya memang expert dia harus karena dia memang manual, secara manual, atau teman-teman yang memang berkecimpung di dunia kualitatif research. Nah, ini biasanya banyak di tradisional naratif ya. Kalau yang sistematik ini banyak orang boleh ya, student yang baru pun juga bisa nih menggunakan tools atau manual juga nggak apa-apa ya. Kalau meta analisis ini harus ada expert, salah satunya dia harus menguasai tentang kuantitatif analisisnya. Oke, so let's start to make the review ya. Jadi pertama kita define topik. Jadi kira-kira ngapain atau topik apa yang akan kita coba kembangkan gitu ya. Lalu untuk memformulate research question. Saya coba trial nih. Saya akan coba trial, ini saya tadi coba iseng-iseng buka di Scopus. Nah, di Scopus misalkan, Pak saya bingung. Nah, begitu ini yang biasanya saya alami ya. Pak saya bingung Pak, kira-kira saya mau meneliti apa gitu. Oke, kamu mau tertarik bidang apa, passionmu di apa? Oke, let's say saya di accounting education Pak. Oke, langsung saya coba bantu mereka atau biasanya mereka yang saya suruh ngetikan atau untuk cari masuk ke situ gitu ya. Oke, Anda ketikkan aja accounting education. Coba Anda cari ada berapa artikel yang di Scopus misalnya, ini saya pakai Scopus yang ada di yang berhubungan dengan accounting education. Maka dia akan search di dalamnya. Begitu dia search, Pak ada banyak nih Pak, 1775. Nah, kamu bisa kalau level untuk latihan tugas dan yang lainnya dari 1775 ini, kalau di Scopus ini udah disediain nih. Per tahunnya ada sekian banyak. Kalian tinggal jelasin aja. Sekian ada 65, intinya apa? Itu nanti bisa kita bantu menggunakan Leximancer atau yang lainnya. Termasuk authornya siapa yang paling banyak terkait dengan accounting education ini, dan juga subjeknya apa, dan juga keywordnya, dan juga tema dan yang lainnya. Ini bahkan source of jurnalnya dari mana. Pak, saya mau yang spesifik hanya di higher education, Pak. Oke, kita tinggal klik yang higher education ya. Ada 42 tuh di situ.
Lalu saya harus pakai yang bahasa Inggris, Pak, dan yang jurnal aja, bukan yang conference atau proceeding. Oke, tinggal kita klik, lalu kita akan limitkan. Nah, begitu kita limit, baru kita, oh Pak, ternyata ada totalnya 32. So, this is the ideal number, ya, ideal number untuk kita melakukan literatur review. Ini udah sangat mengerucut nih. Maka kita tinggal download semuanya nih. Ya, tinggal kita download semuanya di sini. Kalau di Scopus sih dia kasih fasilitas, bisa select all dan dia bisa maksimum 50 sekali download. Nah, ini kan bisa 50 sekali download dia. Maksimalnya. Karena ini cuma 32, dia pasti akan bisa di-download semua. Nah, nanti tinggal download. Nah, begitu udah download, so what next, Pak? After kita udah selesai download. Nah, ini yang tadi saya udah coba download dan ini kan jamnya barusan sekitar jam 9-an saya baru download. Hanya iseng-iseng aja gitu ya. Oke, kita coba kasih, ini saya kasih nama AE 1, 2, dan seterusnya itu hanya accounting education. Ini saya random aja. Oh, ternyata salah satunya accounting based of theory, why method, dan seterusnya ya. Ini Zaven Nagdi. Oke. Nah, dari artikel-artikel ini, baru tahap berikutnya, setelah di situ, kalau yang biasa kami lakukan, kamu mapping. Nah, untuk kamu mapping, untuk lakukan mapping tadi, kamu bisa lakukan yang pertama manually. Untuk manually tadi, maka kita menggunakan Prisma tadi, tabel Prisma tadi. Misalkan jumlah artikel yang memilih teori ini siapa saja, terus yang hasil dari tiap tahunnya yang ini di tahun 2002 ini siapa saja dan coba kita lihat di tahun 2002, oh ada 3 nih yang 2022 nih ternyata terkait dengan adequacy of accounting education, ada yang unrequired dan ada effect of summer school dan yang lainnya. Oke, dari 3 ini kita bahas di tahun 2022 itu mereka lebih concern ke bidang apa gitu ya. Jadi itu tiap tahun kita cerita aja tiap tahun, perkembangan tiap tahun itu sudah bagian dari systematic literature review. Jadi itu akan memudahkan adik-adik kalau mau mengembangkan sebuah research. Itu kalau yang by manual. Kalau kita mau mengembangkan, ada satu tools namanya Leximancer. Nah, di Leximancer ini sangat very helpful buat adik-adik ataupun dosen atau siapa, termasuk perusahaan-perusahaan besar, banyak menggunakan ini. Jadi nanti tinggal kita masukin di dalam, begitu kita masukin, let's say ini udah kita masukin nih, yang tadi kan latihan foldernya. Begitu kita masukin, lalu kita langsung generate aja. Begitu generate, kita langsung lihat konsep map-nya. Nah, di konsep map-nya, oh ini Pak hasilnya. Dari yang sudah kita coba petakan tadi, yang udah kita ambil tadi, petanya seperti ini Pak. Gimana ceritanya nih, kok ada peta yang seperti ini. Jadi tinggal kita coba cek, tema utamanya apa nih? Oh, tema utamanya, kalau kita nanti cerita atau kita mau menjelaskan, tema utama dari yang ada di Scopus tadi dengan keyword accounting education, maka kita tinggal munculin 100%-nya. Oh, ternyata accounting, oke. Lalu kita coba turunin lagi 95 misalkan. Oh, ternyata hubungannya dengan tema dan waktu nih. Oke. Kita bisa turunin lagi menjadi 3 misalkan. Oh, ternyata kalau di level 90% temanya itu muncul 3 tema, yaitu accounting, student, dan respondents. Kira-kira ini relate nggak? Oh, cukup relate karena pendidikan akuntansi selalu relate dengan student di situ, dan ternyata ini juga berhubungan dengan responden. Oke. Bagaimana kalau di level 50%-nya? Misalkan di 50%-nya artinya temanya ini kalau kita press dengan level 50%, itu ternyata ada accounting, ada student, study, accountant, change, dan questions. Oh, ternyata ini yang menjadi tema utama di penelitian yang ada di Scopus. Kalau default-nya, default yang idealnya itu adalah 33 atau sepertiganya. Sehingga di sini kita muncul semua nih. Oh, ada higher education ini pastinya, terus dan yang lainnya. Ini baru tema aja, dari aspek tema aja kita bercerita, itu akan bisa menghasilkan sebuah tulisan. Bagaimana dengan variabel, Pak, atau konsep? Kalau dalam konteks ini kan variabel. Ini adalah variabel-variabel yang muncul. Yang paling gampang kalau kita mau mengidentifikasi, Pak, riset gap-nya apa sih? Gitu kan biasanya kan. Ya udah, daripada kita bingung atau daripada kita pening, riset gap kalau di dalam Leximancer ini, riset gap yang bisa kita identify adalah you can find the lowest level, misalkan 5 atau 10
variabel yang paling bawah itu adalah variabel-variabel yang masih jarang diteliti, sehingga itu adalah bagian dari gap-nya. Contoh, kaitannya dengan software nih. Berarti counting education kaitannya dengan software itu masih jarang diteliti. Sehingga kalau adik-adik atau Bapak Ibu sekalian mau melakukan research terkait dengan hubungan antara aplikasi dalam aplikasi apapun ya dalam mensupport pengajaran di akuntansi itu masih sangat relevan karena dari sini ini masih sedikit, ini riset gap-nya. Salah satu riset gap yang bisa kita identify dari artikel-artikel yang udah publish di awal gitu. Kenapa kok ini jadi riset gap? Karena ini masih sedikit dan ini perlu dieksplor. Kira-kira software berhubungan dengan apa? Tinggal kita munculkan aja. Software berhubungan dengan teknologi. Berapa persen? Ternyata 9% relate-nya, likelihood-nya. Jadi kalau yang di sini kita bisa lebih ke hasilnya kualitatif dan juga kuantitatif. Kebanyakan dari software-software yang lain itu biasanya mereka lebih banyak ke kualitatif saja, ya, tidak bisa menjelaskan antar dan yang lainnya. Kalaupun bisa itu hanya sekedar ya ini ada hubungannya arahnya sekian, tapi berapa besar likelihood-nya kadang-kala nggak muncul. Nah, itu yang seringkali kalau di konteks Indonesia, itu kawan-kawan biasanya seringkali berbenturan antara kuantitatif dengan kualitatif. Bahasa orang kualitatif kadang nggak bisa dimengerti oleh orang kuantitatif. Pun demikian sebaliknya. Nah, dengan ini, menggunakan aplikasi seperti LexiMancer, ini akan menjadi bridging antara kuantitatif dengan kualitatif. Dan ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang ada di PTK, gitu ya, penelitian tindakan kelas, gitu ya, yang applied research, gitu. Karena ini sangat relate di sini gitu. Dan kalau kita yang bahas tentang software dengan teknologi itu siapa aja? Kita tinggal klik aja di sini ya. Ini ada nih artikelnya yang membahasnya. Artikel siapa nih? Kita tinggal tarik ke atas artikelnya. This is the artikel ya. Di artikel ini dan seterusnya. Baru nanti kita tinggal ambil dari bawah atau dari source kita yang database yang udah kita punya gitu. Ini artikelnya Diana dan yang lainnya. Statement mana yang menunjukkan itu? Ini statementnya. My expectation for technology in auditing is beyond Excel. There must be an introduction to new software or program for auditing. Ini salah satu clue, dan ini kalau buat orang-orang kualitatif, ini adalah satu statement yang sangat penting yang bisa kita munculkan dalam tulisan. Yang ini menjadi supporting argument agar hasil analisa kita itu menjadi lebih relevan dan lebih saintifik gitu ya. Ini salah satunya yang bisa kita bahas dan kita bisa ulas macam-macam gitu ya. Ini salah satu yang kalau misalkan contohnya kaitannya dengan accounting education. Beberapa yang sudah saya bikin bahkan lebih simpel lagi, yaitu saya pernah bikin yang namanya terkait dengan fraudulence nih kalau nggak salah. Nah, terkait dengan fraudulence, kecurangan kayaknya. Nah, terkait dengan fraudulence ini, Bapak Ibu sekalian, di sini bahkan kita bisa mengidentifikasi per periode bahkan. Kalau ditanya, kira-kira periode di penelitian-penelitian tertentu, itu temanya berhubungan dengan apa sih? Saya akan bisa jawab tuh. Di tahun 2006 sampai 2010, kebanyakan fraudulence itu relate atau berhubungan dengan ini, aspek ini. Jadi kecurangan penelitian-penelitian di Indonesia itu berhubungan dengan kecurangan yang berhubungan dengan auditor, eksternal kompetensi dan yang lainnya. Tapi perkembangan itu bergeser di tahun 2011 sampai 2022. Itu terkait dengan aspek akademik, mahasiswa, pendidikan dan yang lainnya. Loh, ini berarti para peneliti Indonesia itu khususnya berhubungan dengan fraud ya, itu terjadi pergeseran dari yang 2010 ke bawah. Itu mereka lebih banyak meneliti tentang aspek fraud di audit dan yang lainnya. Sementara di tahun 2011 sampai 2015 itu aspek akademiknya bisa jadi akuntansi pendidikan. Dan ini sangat relate dengan teman-teman di pendidikan akuntansi. Bagaimana dengan yang terbaru? Misalkan di 2016 sampai 2020, ternyata berhubungan dengan aspek desa. Dana desa dong. Nah, kalau dana desa ini memunculkan further research atau riset lebih lanjut lagi untuk penelitian dana desa. Ini akan menarik lagi, bisa jadi tulisan lagi gitu. Terus siapa aja yang ini dan seterusnya. Yang menulis, kita tinggal munculkan aja di sini semuanya. Nah,
Jadi ini akan, that's very easy. You can finish your thesis or your skripsi gitu ya, your final paper, mungkin bisa jadi 2 hari 3 hari udah kelar. Syaratnya satu, mau download dan mau narasikan. Karena begitu udah muncul hasilnya, langkah berikutnya adalah menarasikan. Bahkan yang lebih enak lagi itu adalah kita bisa memunculkan SWOT analisisnya, ya. Di SWOT analisisnya ini coba kita akan buka di SWOT analisisnya. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi, saya tadi ambil pendidikan akuntansi dengan COVID, ternyata banyak kan berhubungan dengan COVID nih. Nah, ternyata hasilnya adalah accounting and education, artinya pendidikan akuntansi ya. Jadi di variabel-variabel yang determinan, yang sangat berpengaruh dengan pendidikan akuntansi itu adalah ini, pendidikan sendiri, hire, etik, ini aspek-aspek atau variabel-variabel yang determinan berpengaruh sangat erat terhadap si accounting and education. Bagaimana kaitannya dengan COVID ini? Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah simpulan bahwa ternyata dengan menggunakan ini kita bisa menghasilkan sebuah research yang berhubungan dengan determinan analisis gitu. Nah, bagaimana kalau dengan kuantitatif, Pak? Apakah output dari ini bisa di running kuantitatif? Ya, definitely di sini kita bisa merunningnya menjadi source data CSV dan ini tinggal kita olah lagi pakai misalkan SPSS atau pakai yang lainnya dengan database output dari aplikasi ini. Sehingga ini akan mudah buat Bapak Ibu atau adik-adik sekalian kalau mau mendevelop atau mau menulis sebuah literatur review. Jadi literatur review is an easy step for student yang memang mau mengembangkannya. Nah, ini salah satu bentuk outputnya yang nanti mungkin bisa di running oleh Bapak Ibu atau adik-adik yang mau meneliti terkait dengan hal itu. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, yang terpenting juga saat keywordnya. Tadi ketika saya masuk di sini, ini adalah salah satu kata kuncinya adalah keyword. Misalkan Pak, kalau mau cari di yang Indonesia apa? Salah satunya saya pernah cari itu di Garuda. Di Garuda ya udah saya coba ketikkan aja, misalkan pendidikan akuntansi. Nah, ingat ada apostrof. Ini kalau kita pakai tanda petik 2 di awal dan di akhir itu berarti kita mintanya yang frase ini harus bareng. Ini nanti hasilnya akan berbeda kalau tidak pakai apostrof yang seperti ini. Untuk kaitannya dengan keyword ya. Kita coba sekilas itu. Lumayan banyak nih. Yang ada di database Indonesia, artikel Indonesia, itu ada 778 dari tahun 99 sampai 2022 gitu ya. Nah, ini nanti tinggal di-download aja semuanya. Apa ada yang bisa, ada yang tidak? Ya udah yang bisa aja. Karena yang nggak bisa di-download nanti masukkan sebagai keterbatasan bahwa tidak semua artikel itu eligible dan tidak semuanya available gitu. Tinggal kita mention aja di dalam metodologi kita gitu ya. Itu untuk kaitannya dengan tahapan saat kita memasukkan di keywords-nya. Nah, untuk di database-nya nggak perlu bingung, nggak perlu pusing. Memang sebenarnya database yang paling nyaman so far menurut my personal experience itu adalah di Scopus. Di situ udah hampir semuanya tersedia dan mereka juga udah otomatis menyediakan bibliometrik review-nya juga ya, sehingga kita nggak perlu capek-capek. Dan di beberapa tempat kalau mau melakukan itu kita bisa menggunakan Force Viewer atau POP. Cuman kalau POP atau Force Viewer salah satunya kita butuh yang namanya API ya. Jadi butuh kode untuk bisa masuk ke situs-situs seperti Scopus yang memang itu kadang-kala ada yang berbayar, ada yang free. Kalau apalagi yang open access itu kan harus kita berlangganan gitu. Nah, ini beberapa database, sumber database yang mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa coba eksplor lebih dalam lagi. Ada banyak sekali. Jadi nggak perlu khawatir dengan kira-kira saya mau pakai database yang mana ya. Dan jangan lupa untuk Prisma ya, Prisma analisis. Ini wajib ada kalau untuk systematic literature review. Di bab 3-nya nanti munculin seperti ini ya, di bab 3-nya. Total yang kita search tadi ada berapa? 1.700 sekian. Lalu di artikel ProQuest ada 2.000 ya kan. Lalu setelah kita coba cek ternyata ada yang duplikat, ternyata yang netnya ada 467. Dari yang net ini kita screening lagi yang sangat relevan itu ternyata hanya 85 misalkan.
Dari yang relevan ini, yang kita mau teliti itu hanya yang kualitatif misalkan, atau yang hanya menggunakan flow triangle itu ternyata 47. Jadi yang akan kita bahas di bab 3 itu yang kita munculkan di bab 3. Jadi N kita itu adalah 47 jumlah artikel kita gitu ya. Lalu dari database tadi ketika udah masuk nih, kan punya tuh. Setelah banyak tadi, ambil 10%-nya seperti tadi. Oke, kita coba filter lagi lebih detail lagi. Dari 10%-nya baru kita masukin untuk dianalisis dengan misalkan Leximancer atau yang lainnya. Ya, ini mungkin 4 bulan lebih. Idealnya berapa artikel, Pak? Kalau idealnya itu kalau mau kita untuk literatur review yang banyak diterima di international journal, idealnya sih ya 15 sampai 300 artikel lah ya. Kalau terlalu sedikit mungkin scope Anda kurang lebar. Kalau terlalu banyak itu terlalu apa ya? Nggak jelas, nggak fokus nanti jadinya. Nah, kalau tadi Pak, kalau misalnya kita punya artikel, kita punya misalkan 2000, kita pengen analisis, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Menggunakan Leximancer pun nggak masalah, tinggal kita masukin, tinggal kita tunggu aja ya, let's say 2-3 menit udah keluar hasil, baru dari situ kita tinggal menarasikan dari hasil-hasil yang ada di Leximancer. Selain Leximancer, kita juga bisa menggunakan N5O ya. Cuman kalau N5O kebanyakan kita menggunakannya coding dan yang lainnya. Dan kalau di N5O kalau nggak salah nggak bisa muncul apa tuh SWOT analisisnya nggak akan bisa muncul gitu, dan determinannya itu juga nggak muncul, determinan analisisnya. Kalau di Leximancer tadi muncul. Cuman keunggulan kalau yang N5O itu adalah kita bisa menggunakan file suara, file gambar gitu ya. Tapi tetap semuanya harus di-coding. Kalau Leximancer suara dan gambar nggak bisa, tapi kita nggak perlu bikin coding karena nanti Leximancer yang akan coba ngerunning, dan tetap as a researcher kita tetap bisa melakukan treatment atau perbaikan-perbaikan di dalam proses itu. Oke, nah ini tadi udah kita coba bahas, saya tadi agak singkat ya di Leximancer. Then what else? Ya ini kalau ini udah tahapan-tahapan tahapan writing di introduction. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya hormati, bahwa kalau menggunakan analisis literatur review, kita sebenarnya relatively udah less effort nih. Effort utama kita hanya mencari artikel. Dari mencari artikel tadi, kita bisa kembangkan untuk tulisan. Jadi nanti salah satu contohnya tadi ya. Oke, let's say di sini nih. Nah, di sini kita nanti bisa bikin jadi tulisan. Salah satunya adalah nanti begini untuk hasil tulisannya ya. Di yang ini, sorry yang ini. Nah, dari sini nanti kita bisa bikin tulisan. Nah, di tulisannya nanti kita bisa menjelaskan bahwasannya yang bagian introduction-nya kita bisa menjelaskan misalkan oke, di tahun-tahun 2005. Saya nanti akan bisa menuliskan oke, introduction-nya saya ambil dari yang aspek kemahasiswaan atau aspek akademik di folder ini. Maka saya akan muncul di sini. Saya akan cari artikel-artikel atau statement-statement yang akan mendukung tulisan saya. Nah, bagaimana caranya? Untuk strukturnya itu biasanya kalau di konteks international journal, strukturnya yang pertama itu adalah main idea-nya dulu. Misalkan nih, pendidikan akuntansi sangat diminati di tahun 2010 sampai 2015. Baru tahap tulisan berikutnya atau kalimat berikutnya kita bisa cari artikel-artikel, statement-statement di artikel ini yang ini menjadi sebuah statement bukti bahwa statement kita tentang penelitian itu di tahun 2010 sampai 2015 banyak penelitian tentang pendidikan akuntansi. Maka kita tinggal cari di sini, ya. Oh, ternyata perilaku kecurangan akademik mahasiswa dan yang lainnya ini menjadi satu tulisan yang tulisan yang menjadi dominan untuk sebuah literatur review di dalam aspek di tahun 2011 sampai 2015 untuk aspek yang kaitannya dengan akademik. Nah, ini salah satunya. Jadi di tahapan introduction kita nggak perlu mikir lagi sebenarnya karena kita udah punya datanya semua dan punya tulisan semua yang ada di dalam hasil analisis tadi. Baru tahap berikutnya yaitu tahap literatur review-nya,
tinggal kita comot-comot aja statement dari masing-masing yang tadi. Bab 3-nya kita nggak perlu bingung juga, munculin aja prisma table tadi, dari yang sekian muncul di filter jadi sekian, di filter lagi jadi sekian. Habis itu baru analisisnya, itulah narasi-narasi kita, dan terakhir adalah kita tinggal kasih simpulan gitu ya. Nah, dari situ baru kita tinggal tambahin abstraknya. Nah, kalau abstrak itu memang agak lumayan meres otak ya, karena jangan sampai abstrak itu adalah penggalang kalimat, tapi yang penting abstrak itu adalah benar-benar ekstrak dari tulisan kita menjadi 200 kata, 300 kata dan yang lainnya. Itu konteksnya di abstrak tadi ya. Setelah itu baru kita coba review lagi, kita baca lagi. Oh, kalau ini udah, maka kita siapin kira-kira ini mau masuk di artikel mana nih, atau di jurnal mana nih yang bisa kita submit posisinya nanti gitu. Dan ini kira-kira alurnya, baik itu mau untuk paper, untuk PhD, untuk S1 bahkan ya. Bahkan di beberapa tempat, salah satunya di Tadulako pernah saya beri tahun lalu, saya berikan ini untuk mahasiswa S1-nya, dan mereka ternyata akhirnya banyak yang lebih cepat lulusnya. Waktu penulisannya lebih cepat gara-gara salah satunya adalah mereka menggunakan SLR metodenya. Karena apalagi saat pandemi kemarin itu kan banyak yang nggak bisa turun ke jalan, bukan turun ke jalan, demo jadinya. Maksudnya turun ke lapang. Nah, karena nggak bisa turun ke lapang, makanya mereka pakai SLR. Di beberapa universitas mereka juga pakai SLR. Akhirnya dengan SLR mereka akan jauh lebih cepat justru, dan relatively effortless ya, asalkan kita udah punya database artikel-artikel tersebut. Nah, sehingga dengan demikian maka SLR tadi itu akan sangat membantu dan memudahkan untuk semua level, baik itu mau S1, S2 ataupun juga dengan S3. Nah, cuman yang terpenting adalah bahwa kita tetap harus bisa, inti yang pertama adalah kita harus bisa memunculkan kira-kira kita passion-nya di mana, research theme kita atau question-nya itu kira-kira seperti apa, itu nanti akan bisa kita bantu dengan beberapa tools-tools yang mungkin nanti sudah bisa saya jelaskan di awal tadi. Kira-kira demikian Pak Jarod untuk sekilas sharing terkait dengan how to develop systematic literature review. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Taufikur Rahman. Untuk selanjutnya, ini paparan yang sangat luar biasa sekali ya. Harusnya ini tidak hanya 1-2 jam, tapi mungkin bisa seminggu 2 minggu ya Pak ya, untuk materi semacam ini. Untuk selanjutnya, silakan Ibu, Bapak, dan juga mahasiswa yang ingin bertanya atau mungkin sharing, silakan. Ini sangat bagus sekali untuk memunculkan ide-ide caranya seperti apa dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Izin bertanya, Pak Jarod. Oke, ini mahasiswa Pak dosen ya, salah. Oke, Bu Ita, silakan Bu Ita. Terima kasih kesempatannya Pak Jarod, Pak Taufikur Rahman, dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menarik sekali ya tadi yang dijelaskan oleh Pak Taufikur Rahman. Saya tertarik dengan yang meta analisis, Pak. Kebetulan ini saya rencana akan menggunakan meta analisis misalnya untuk penulisan artikel dan sebagainya. Oke. Seperti diketahui bahwa meta analisis itu kan dia eksplanatif kuantitatif ya Pak ya. Jadi tidak hanya tadi gabungan daripada bukan hanya explanatory ya. Nah, yang saya ditanyakan di sini agar tidak rancu ya, karena beberapa artikel itu misalnya kita baca artikel bahasa Inggris itu kan tidak secara detail cara penulisan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian agar tidak rancu dengan yang yang eksplanatif gitu. Misalnya kalau eksplanatif kan contohnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Contoh misalnya saya mau penelitian mengenai bagaimana pengaruh PBL terhadap critical thinking di business education menggunakan meta analisis. Nah, kalau misalnya saya pertanyaannya hanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi critical thinking, itu kan berarti hanya hanya eksplanatif ya, bukan eksplanatorif. Nah itu ini yang agak rancu itu bagaimana penyusunan rumusan masalah gitu. Terus kemudian yang kedua itu syarat meta analisis misalnya. Apakah misalnya karena saya pernah baca ya, mungkin pemahaman saya yang masih keliru ya Pak.
apakah syarat kita mau menggunakan meta analisis? Contoh, misalnya ada sudah penelitian mengenai PBL terhadap critical, tetapi di higher education menggunakan meta analisis. Nah, kalau misalnya saya misalnya mau meneliti tentang PBL terhadap critical thinking, tetapi saya di business education, karena kalau misalnya saya hanya di pendidikan akuntansi, karena kebetulan saya kan pendidikan akuntansi ya Pak, itu ternyata semakin kita mempersempit, itu seperti kalau mau Prisma tadi ya, kalau mau Prisma tadi kan semakin kita mempersempit areanya, itu kita sulit juga menggalinya, mau kita teliti apanya, apakah intervensinya, apakah pengukurannya, apakah partisipannya, itu kan berbeda sekali ya Pak. Ya, betul. Kalau saran dari Pak Taufik Rahman itu, apakah benar sih syarat kita meta analisis itu belum pernah di meta analisis sebelumnya? Kalau misalnya boleh nggak kalau misalnya tadi kalau ternyata saya cari PBL terhadap critical thinking di business education itu belum ada, itu berarti maksudnya saya agak plong gitu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata sudah ada, itu kan berarti sudah diprismakan oleh orang ya. Misalnya Pak Taufik Rahman sudah meneliti tentang ini loh. Tadi saya menemukan artikel 300, sudah sama Pak Taufik sudah di itu. Atau yang membedakan itu size efeknya gitu loh. Oh, tapi kalau Pak Taufik Rahman itu melihat dari pengukurannya, partisipannya belum dilihat gitu. Kalau saya misalnya saya mau melihat intervensinya gitu. Nah, itu maksudnya mohon diluruskan ya Pak, apakah saya persepsinya yang keliru atau gimana. Terus satu lagi Pak, cara kita tadi kan awal memang kunci keyword itu ketika kita masukkan ke Scopus itu memang penting sekali. Kalau menurut Pak Taufik Rahman, keyword saya itu ketika saya akan mengadakan PBL tadi terhadap critical thinking menggunakan meta analisis di higher education di business education, itu berarti saya mencarinya itu semua artikel yang higher education saya cari, biar prismanya kan banyak dulu ya. Karena yang paling banyak itu memang dari pendidikan keperawatan, kedokteran gitu Pak. Kalau saya mau mencari yang itu tuh memang semakin saya mempersempit tadi. Kalau saya mau ke higher education, ternyata pernah orang meneliti meta analisis higher education. Takut saya loh kok sama dengan yang diteliti orang gitu. Nah, makanya saya tersempit karena saya kebetulan pendidikan akuntansi. Kalau pendidikan akuntansi kan semakin sempit semakin sulit tadi ya. Itu saya tak luas aja kan, nanti kan pendidikan manajemen bisa, pendidikan ekonomi bisa, dan yang lainnya bisa gitu loh. Nah, itu bagaimana cara tadi rumusan masalahnya. Kedua tadi, apakah persepsi saya itu kalau kita mau meta analisis sudah di meta analisis orang dengan tema dan objek yang sama higher education itu bisa atau enggak. Yang ketiga itu bagaimana cara kita agar artikel yang kita kumpulkan itu lebih fokus, maksudnya biar ekstraksinya nggak terlalu banyak ya Pak ya. Kalau itu kan saya tadi 1000, waduh banyak sekali, tetapi pening ya Bu ya nanti. Iya Pak, saya sampai kok ini banyak banget ya. Sudah saya fokuskan 5 tahun masih banyak. Saya fokuskan lagi ke higher education, masih banyak. Tapi ketika saya fokuskan ke pendidikan akuntansi, itu malah sedikit sekali lah. Itu kan saya menggalinya. Syaratnya meta kan harus, kalau kita mau meta analisis kan harus 2 ya Pak ya. Kalau kita membandingkan 1 kan nggak bisa. Misalnya saya ketemunya hanya artikelnya Pak Jarod misalnya. Kan saya membandingkan dengan penelitian siapa, nggak bisa kan. Betul. Mungkin mohon bimbingannya ya Pak Taufik Rahman. Dan mohon diluruskan misalnya saya keliru persepsinya, karena kan saya baru belajar ya, itu saya baru belajar. Jadi mohon bimbingan dan masukannya, terutama rumusan masalahnya agar tidak rancu, karena kalau rancu itu berakibat fatal di metodenya, hasilnya. Loh ini kan orang baca pertama ini kan hanya apa sih penelitiannya, jadi dia nggak tahu karena ternyata penulis latar belakang dan sebagainya pun berbeda ya Pak ya. Penelitian yang biasa. Terima kasih sekali kesempatannya Pak Taufik, Pak Jarod, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Ita, pertanyaan yang luar biasa, sangat banyak ya. Oke, jadi tentang meta analisis, misalnya bagaimana penyusunan rumusan masalah, kemudian syarat meta analisis, bagaimana menuliskan keyword dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Mungkin Pak Taufik silakan mungkin langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Jarod. Ini dosen rasa mahasiswa atau mahasiswa rasa dosen ya. Nah saya juga bingung itu menentukannya. Ya, tapi ini saya sangat sepakat, dan ini justru yang critical thinking yang luar biasa yang harus banyak digali ya. Jadi Bu Ita
ini memang salah satu pembelajar yang luar biasa sehingga mau masuk sampai detail. Oke, yang pertama terkait dengan bagaimana sih ciri-ciri dan karakteristik kalau kita mau menyusun sebuah research question gitu kan. Saya mempelajari untuk yang konteks internasional dengan konteks Indonesia agak sedikit berbeda. Ya, berbedanya adalah kalau di international konteks, research question itu mereka sebenarnya hanya membagi dua, yaitu general question dan juga fokus. Seperti tadi konteksnya yang Bu Ita tanyakan, Pak, saya tuh maunya meneliti tentang determinan gitu kan ya, determinan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajar atau akuntan pendidik dalam menyampaikan materi misalkan. Nah, kira-kira apakah pertanyaan penelitiannya itu harus faktor-faktor atau lebih ke general seperti kalimat gitu. Kalau di international konteks itu harus dia menginginkan dua, Bu. Jadi general konteksnya atau general questionnya itu adalah determinan yang mempengaruhi apa gitu ya. Baru Ibu nanti bisa masuk ke aspek yang lebih detail lagi. Fokus penelitiannya apa atau fokus pertanyaannya apa. Misalkan saya mau meneliti variabel yang berpengaruh ini saja atau saya mau meneliti tentang aspek apanya saja. Itu kalau di dalam konteks di internasional jurnal. Sementara konteks kalau yang ada di Indonesia, kadangkala memang kita terjebak. Terjebaknya dalam artian, loh Pak, kalau pertanyaannya apa, maka harusnya di dalamnya itu ini. Itu sebenarnya tidak ada standar baku. Itu sebenarnya hanya memudahkan kita untuk men-trigger bagaimana alur pikir dan alur pembahasan. Mulai dari introduction sampai dengan alur yang terakhir. Itu untuk men-trigger kita memudahkan sebenarnya. Tapi tidak exactly bahwa yang kalau bagaimana pasti nanti hasilnya begini, kalau yang pertanyaannya apa pasti harus hasilnya begini. Enggak sebenarnya, Bu. Artinya jangan terlalu terjebak dalam kira-kira kalimat apa untuk research question yang paling ideal. Karena sebenarnya apalagi kalau kita konteksnya meta-analisis, Bu. Kalau meta-analisis itu lebih ke arah quantitatively sebenarnya. Ya, kita lebih ke arah how to identify the quantitatively. Mungkin juga nyambung ke pertanyaan yang kedua. Loh, tapi kemarin udah pernah dibahas meta-analisisnya. Boleh nggak sih saya itu nanti meneliti lagi terkait dengan meta-analisis? Bu, kalau Ibu udah pernah menemukan sebuah artikel meta-analisis terhadap tema atau field study tertentu, Ibu baca dulu. Di situ aspek apanya? Oh, efek size-nya yang dibahas. Sementara yang odds ratio-nya, misalkan atau koefisien korelasinya, itu nggak dibahas. Ibu masuk di situ. Nggak masalah, Bu. Jadi nggak harus Ibu benar-benar yang memang benar-benar purely murni. Kalau purely murni, Bu, apalagi terus nggak ada ternyata Pak penelitian-penelitian sebelumnya, dan ternyata penelitian-penelitian sebelumnya itu nggak ada yang bahas meta-analisis. Ibu harus pastikan dulu, apakah artikel-artikel yang Ibu ambil tadi, itu artikel yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Jangan-jangan nggak ada penelitian meta-analisis dengan tema yang seperti subtema yang seperti Ibu inginkan, karena ternyata penelitian-penelitian sebelumnya itu adalah fully kualitatif. Kalau fully kualitatif, Bu, nggak akan bisa di meta-analisiskan. Karena mau efek size-nya berapa, odds ratio-nya nggak akan ketemu, karena di situ adalah developing theory, di situ kualitatif. Kalau gitu, berarti saya harus seperti apa, Pak? Maka Ibu bisa larinya ke naratif atau bisa larinya ke SLR. Ya, jadi nanti ada option nih. Oke, kita udah lihat nih dari peta yang udah kita buat atau yang artikel-artikel yang udah kita kumpulin nih. Oh, ternyata kebanyakan di sini itu adalah kuantitatif. Ibu pisahin dulu. Yang kuantitatif dipisahin kelompok A, yang kualitatif pisahin kelompok B. Ini akan jadi minimal 2 artikel, Bu. Yang artikel kuantitatif Ibu bahas pakai meta, yang artikel ini Ibu bahas pakai SLR. Kalau Ibu mau lagi, Ibu bisa compare. Oh, ternyata yang pakai kuantitatif bahas begini. Jadi artikel ketiganya pakai komparasi. Yang kuantitatif dengan kualitatif. Meta dengan SLR di konteks ini. Ibu punya satu database, akhirnya jadi 3 dan itu semuanya pada menarik. Jadi akan bisa jadi 3 artikel. Dengan konsep dan ini yang hampir sama. Jadi Ibu relatif effortless kan? Karena artikel database-nya udah ada nih. Tinggal Ibu pisahin dulu di awal. Jadi ketika udah dipisahin, yang ini tadi Ibu lihat loh, ternyata sudah ada Pak yang bahas. Oke, yang bahas dia bahasnya apanya tuh?
Oh, hanya efek size-nya Pak yang dia tonjolin. Oke, Ibu langsung tetap dimention tuh efek size-nya. Cuman Iya. ya. Ya, tetap di dimension efek size-nya. Setelah dimension efek size-nya, Ibu tapi tetap kasih penekanan concern ke yang aspek yang Ibu mau tekankan. Oh, odds ratio-nya yang mau saya genjot nih Pak. Karena odds ratio-nya ini cukup meter nih, cukup penting nih di Indonesia konteksnya misalkan. Nah, baru nanti itu akan menjadi satu uniqueness. Jadi uniqueness itu nggak berarti harus benar-benar purely new. Ya, itu memang iya, tapi itu berat. Itu nanti kalau Ibu benar-benar harus purely new, Ibu akan jadi calon penerima Nobel. Mantap. Luar biasa kan? Tapi kan proses untuk ke situ kan berat ya. Dan itu butuh waktu dan seterusnya. Saya tidak menyalahkan, justru akan menganjurkan kalau Ibu suka yang sesuatu baru terus dan harus benar-benar baru, itu akan sangat menjadi satu nilai plus buat Ibu. Tapi tentu itu akan membutuhkan effort yang luar biasa ya. Tapi kalau Ibu mau menuju ke situ, minimal lah Ibu jadi profesor dulu misalkan. Kalau mau jadi profesor nggak harus jadi Nobel, nggak harus menerima Nobel. Makanya bikinlah artikel tadi, satu database bisa jadi 3. Ini setahun proyek Ibu. Nah, setahun kalau dari aspek kepatutan patut Bu, karena maksimal 4 kan setahun misalkan. Ibu udah dalam 3-4 tahun, Ibu bisa jadi profesor. Dan nggak perlu masukin Scopus sekarang kan. Masukin yang penting international journal, yang blind review, kemungkinan besar kalau Ibu sendirian, Ibu bisa 40. Wah, malah hitung-hitungan PAK ini jadinya. Itu jadi cukup banyak hal mudah kita sebenarnya untuk reach our dream gitu ya, as a lecturer gitu ya. Kalau mau jadi ini dan seterusnya. Itu kaitannya dengan yang kedua. Terus kaitannya dengan yang ketiga. Nah, ini yang saya agak lupa sampean. Apa yang ketiga, Bu? Ngapunten. Apa Pak tadi, Pak? Ya, yang ketiga itu bagaimana ketika kita mencari kata kuncinya, atau misalnya kan tadi kan Prisma itu ya. Yes, ya kata kunci. apakah saya langsung ke higher education atau langsung di business education. Got it. Nah, ini menarik Bu. Ini seninya ya, seninya kita dalam mencari di keyword. Ibu pertama cari aja misalkan menggunakan higher education. Ketemu berapa? Ketemunya ada 10.000. Aduh, jangan deh. Tambahi lagi Bu keywordnya. Kalau 10.000, Ibu harus ambil semua. Ya, Ibu bisa jadi profesor, tapi nanti Ibu ubanan dan yang lainnya. Artinya butuh effort. Nah, ya. Daripada kayak gitu, oke, saya tambahin N atau OR. Oke, saya tambahin N, pendidikan akuntansi, N, pendidikan bisnis. Kalau N itu akan lebih mengerucut. Oh, ternyata dia menjadi masih 2.000. Wah, kalau 2.000, Ibu batasin lagi tahunnya. Tahunnya sekian. Nah, sampai nanti jadi berapa? Ya ibaratnya kalau kita mau memfilter disaring-saring gitu ya, ya sampai idealnya 300 ke bawah. 300 ke bawah itu sangat ideal sudah. Tapi syaratnya adalah dalam Ibu tadi proses bikin keyword 1 ini terus ada N ini dan seterusnya, itu harus dimention di dalam bab 3 atau metodiknya. Jadi harus dimunculkan itu. Agar nantinya peneliti berikutnya, misalkan dia itu mau nyari, itu dia menggunakan keyword yang sama, kemungkinan normalnya hasilnya sama dong. Ya, tapi itu kalau konteksnya yang ada di provider di luar. Saya pernah coba masuk di Garuda. Saya sendiri nih, saya nggak mau pakai perbandingan penelitian lain. Saya aksesnya, reach-nya itu di tahun 2020. Saya ketikkan tuh pakai satu keyword tertentu, muncul ada sekitar 1.200-an. Oke. Lalu bulan depannya dengan periode yang sama, saya coba batasin periodenya, saya ketik lagi, ternyata berubah, nggak 1.200, lebih banyak lagi loh. Padahal tahunnya sama dan ininya sama. Kenapa ya? Itu bisa jadi gara-gara mungkin masih belum stabil atau masih volatile database di jurnal kita. Kan jurnal kita saat ini lagi perbaikan tuh. Jadi banyak yang masuk S6 sampai dengan S1 gitu ya. Kebalik S1 sampai S6 gitu ya. S1 yang tertinggi tapi ya, bukan S1 ini ya. Kalau kita kan kebanyakan carinya S1 kan, tapi S1 kebanyakan berbayar. Berbayarnya mahal dan antri lama, biasanya gitu kan. Saran saya daripada harus kayak gitu, mending internasional yang nggak berbayar, yang cepat. Nilainya lebih gede, itu akan jauh lebih affordable lah buat kita kalau mau kaitannya dengan strategi. Jadi
mau keyword apapun boleh Bu. Memang betul strateginya adalah kita cari yang paling ideal. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Tapi syaratnya harus dimention di dalam metode penelitiannya. Bahwa kami menggunakan keyword tertentu, yaitu adalah keyword ini. Termasuk apostrofnya itu harus munculkan tuh di dalam metode penelitiannya. Jadi saat membahas di metode lead-nya itu menjadi hal yang matter, ya, menjadi sangat penting untuk konteksnya systematic literature review. Gitu kira-kira Bu Ita. Oke, terima kasih sekali Pak Taufik atas jawabannya. Nanti berarti bisa dibimbing juga ya Pak ya. Kalau suruh jangan senang hati. Malah nanti kan jadi riset bersama ya Pak. Wah, mantap. Betul. Kebetulan saya ada riset bersama dengan teman di mana IDAR, di Uncen dan yang lainnya. Ya ini memang salah satu keuntungan kita dengan kita sering sharing di komunitas begini, ya itu salah satunya. Kita bisa riset bersama dengan cara nembak langsung kayak gini kan. Langsung deal lagi, Pak. Monggo dengan senang hati, Bu. Dengan senang hati nanti kalau perlu, saya kebetulan tahun berapa tuh dengan teman-teman di UNP sini, Universitas Negeri Padang. Jadi saya minta mereka, bukan saya minta, saya sarankan gini aja, Bapak Ibu yang ada di Padang bikin grup. Artinya grup begini. Ada yang temanya tertentu kan, pendidikan, ekonomi, yang aspek apa. Ya bikin satu grup misalkan 3 atau 4 lah maksimal. Nah dari situ nanti kita bisa apa? Nggak usah capek-capek, nggak usah pening-pening, kita cari artikel atau kita cari keyword aja deh. Jadi dari grup itu grup keyword, dari grup keyword tadi diolah pakai Alexiancer langsung jadi track. Begitu jadi tinggal kita narasikan, jadi Bu. Paling nggak sampai seminggu. Normalnya kalau kita kerjakan nggak sampai seminggu jadi artikel Bu. Kalau mau, tapi kalau lihat Bapak Ibu kan udah luar biasa ini. Kira-kira itu gambarannya ya. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Oke, Bu Ita, seminggu jadi ya Bu ya? Ya, insya Allah Pak. Ini kan sudah punya artikelnya ya Pak. Sudah punya artikelnya ya. Artikelnya nanti bisa kita cari Bu. Jadi artikelnya, kalau saya kebetulan masih punya akses ke Scopus misalkan. Oh nanti gampang, tinggal kita cari Scopus kan lumayan banyak ya. Jadi nanti kita mention juga tuh. Kami mencarinya di provider Scopus misalkan. Kami mencarinya di ProQuest. Kami mencarinya ini. Nah itu akan semakin banyak opsi kayak gitu, semakin banyak seninya Bu, semakin kaya nanti ininya gitu. Database kita, ngoten. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih sekali pada Pak Taufik dan juga Bu Ita. Jawabannya luar biasa dan juga pertanyaan luar biasa sekali. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ini karena sangat bagus sekali ya temanya. Dan penyampaiannya juga sangat luar biasa. Mungkin dari mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu dosen? Saya mau bertanya, Pak. Oke, ini ada pertanyaan langsung dari Pak Ibu Ketua. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Taufik. Yang pertama, ini bagaimana memunculkan novelty ini? Baik pada artikel maupun pada artikel yang biasa ataupun pada SLR ini. Apakah perlu juga untuk SLR ini memunculkan novelty-nya? Karena saat ini dengan kemunculan software di biometrik ini juga banyak artikel-artikel SLR di luar sana, sehingga seperti ini sudah diteliti. Nah ini kan kadang kebingungan dan reviewer ini sering mengatakan lack of novelty gitu. Kita di-reject karena lack of novelty. Kemudian yang kedua, saat kita menambang jurnal baik di Scopus ataupun di POP itu kita menemukan banyak jurnal, Pak. Misalnya ada 2000 jurnal, tetapi ketika kita baca satu persatu ini yang relate sama tema kita walaupun dengan kata kunci ya, tapi kok ternyata berbeda gitu dengan yang kita inginkan gitu atau dengan tema yang kita usung gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah di biometrik ini juga perlu
related tadi itu dimasukkan di dalam Prisma. Nah, kemudian apa bedanya bibliometrik ini dengan scientometrik gitu, Pak? Scientometrik. Nah, apakah di bibliometrik dan scientometrik ini perlu menggunakan Prisma tersebut? Apakah misalnya kita limited to itu ya, membatasi artikel saja, tidak termasuk conference. Kemudian kita membatasi tahunnya. Nah, itu apa kita masukkan di dalam Prisma atau bukan seperti itu maksudnya? Yeah. Baik, itu Terima kasih Pak Taufik. Oke, ini tadi pertanyaan dari Bu Lina juga sangat banyak dan juga sangat berbobot. Tadi bagaimana memunculkan novelty, baik itu di artikel biasa maupun pakai SR, atau ketika artikel kita dinyatakan tidak novelty gitu ya, itu seperti apa? Mungkin silakan Pak Taufik. Oke, siap, baik. Terima kasih Bu Lina. Kemarin Bu Lina menghubungi saya just in time ya, jadi at the right time gitu ya. Enggak. Maksud saya kebetulan sebelum saya boarding, Ibu telepon. Nah, Ibu baru ini untungnya juga online lagi. Kalau nggak online ya mohon maaf gitu. Tapi I'm happy for that gitu ya. Jadi yang pertama Bu, kaitannya dengan novelty, bagaimana memunculkan dan apakah itu mutlak? Indeed, jelas itu bahwa yang namanya research, apalagi kalau mau konteks internasional, itu harus novelty-nya harus muncul. Cara memunculkannya gimana? Ya salah satunya pakai research gap tadi, Bu. Ya, kalau di konteks luar negeri sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan untuk novelty ya, jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita mau publish di Indonesia untuk novelty-nya. Kenapa saya bilang begitu? Karena konteksnya begini, kita hal sederhana, hal yang simple gitu ya, tapi kalau menggunakan framework-nya internasional dengan case study di lokal, itu justru akan menjadi satu novelty yang luar biasa, Bu. Banyak sekali contoh yang seperti itu. Contoh yang simpel nih misalkan, kaitannya dengan counting education misalkan. Bagaimana kearifan lokal itu mempengaruhi seorang accountant akuntan pendidik gitu ya, dalam mendeliver atau dalam memberikan materi audit misalkan. Itu kalau Ibu misalnya, ini nggak tahu udah ada meneliti atau belum. Saya hanya terbersit aja barusan. Kalau itu Ibu nanti munculkan misalkan dengan aspek nilai konteksnya budaya Semarang, dan Ibu nanti tapi dimunculkannya dengan frameworknya teman-teman internasional gitu ya, entah menggunakan kuesioner atau apa, itu akan sangat mudah untuk masuk, Bu. Bahkan Ibu kalau mau yang kelas G1 dan yang lain, itu kemungkinan besar mereka akan, wah menarik ini, karena apa? Itu berhubungan dengan psikologi, berhubungan dengan culture gitu ya. Option Ibu untuk masuk tidak hanya di jurnal akuntansi pendidikan. Ibu bisa masuk di jurnal psikologi pendidikan. Ibu juga bisa masuk di jurnal budaya misalkan. Dan ada banyak. Jadi kita celahnya cukup banyak kalau di internasional. Novelty-nya kalau konteksnya penelitian di Indonesia itu sudah kemungkinan besar akan lebih mudah untuk novelty-nya. Kecuali kalau yang penelitian-penelitian yang kuantitatif misalkan, yang mungkin menurut banyak reviewer itu bikin jenuh. Contoh misalkan pengaruh harga saham terhadap apa misalkan. Itu kan mungkin menurut banyak orang kan it's too common gitu ya. Jadi harusnya munculin dong. Jangan harga sahamnya yang kalian tonjol. Nah, ini juga seni dalam kita bikin judul untuk biar menjadi atraktif, menjadi menarik buat si reviewer. Jangan bikin judul pengaruh harga saham terhadap ini. Itu kalau udah kayak gitu, udah mindsetnya memang kuantitatif dan kemungkinan besar saya udah bisa menduga, dan ini kayaknya udah sering deh kayak gitu. Tapi seandainya kita munculin dengan judul yang agak berbeda, judulnya kesannya agak kualitatif tapi sebenarnya isinya kuantitatif. Misalkan yang pernah saya coba bikin misalkan The Journey of Accountability into Decades, di dalam 2 dekade. Isinya apa? Sebenarnya itu SLR dan isinya adalah tentang kuantitatif juga. Tapi judulnya kan perjalanan akuntabilitas di Indonesia, kan kelihatannya serem kali kan. Dan begitu dilihat, ini menarik nih. Ya udahlah, nggak usah lama-lama, kasarannya begitu. Ya udah, saya akan nanti coba akan masukan. Ini sekarang lagi coba udah di blind review soalnya posisi. Jadi itu akan memudahkan mereka mengidentifikasi the uniqueness-nya.
Isinya, Bu, sebenarnya saya hanya memetakan penelitian-penelitian tentang akuntabilitas di Indonesia. Ada, ini salah satu yang kalau boleh, ini kalau masih ada waktu saya coba sharingkan. Ya, silakan. Di ininya Pak ya. Nah, ininya mana tadi? Oh ini ya. Di penelitian akuntabilitas, ini dia. Akuntabilitas saya ini. Nah, di sini sorry kok yang ini bukan, yang ini sorry. Saya hanya menceritakan ini, isinya itu. Perjalanan selama 3 tahun ini, 3 periode. Lebih tepatnya sih 4 periode ya. 4 periodenya itu ini. Periode tahun 2002 sampai 2025. Isinya tentang akuntabilitas itu berhubungan dengan akuntansi sosial, akuntansi perusahaan. Artinya konteksnya di perusahaan itu mereka lebih condong ke arah CSR. Ini udah mulai muncul nih, akuntabilitas yang bertanggung jawab terhadap sosial di tahun ini. Di tahun 2006-nya ternyata geser. Kenapa? Oh, bisa jadi karena di sini ada periode-periode setelah setelah pemilu dan masa-masa saat pemilu di tahun ini. Makanya di sini akuntabilitas berhubungan dengan parpol. Itu saya ceritain tuh, hanya cerita aja. Ceritanya ya hanya menceritakan ini dan nanti di dalamnya ini ada apa. Nah, ini nanti ceritanya ada di sini. Gitu. Di tahun 2011-nya itu ternyata udah bergeser, lebih ke arah anggaran, lebih ke arah pengadaan dan yang lainnya. Ini mungkin bisa jadi karena muncul banyak kasus korupsi dan yang lainnya, di periode ini mulai di-blasting oleh banyak media. Dan yang menarik di 2016 itu munculnya justru akuntabilitas berhubungan dengan dana desa. Nah, di sini kan ini sangat relate dengan fenomena yang ada. Loh, kenapa ini muncul? Nah, kita nemu reasonnya. Karena adanya undang-undang tahun 2014 tentang undang-undang desa nomor 6 tadi. Makanya para peneliti udah fokus ke situ. Nah, itu akhirnya jadilah sebuah tulisan. Dan kata mereka, oh ya udah ini oke nih perjalanannya gitu loh. Dan kita juga mention di situ, mention angkanya likelihood-nya sekian, ininya sekian. Itu jadi lebih mudah. Itu Bu, itu untuk yang kaitannya dengan yang pertama tadi ya, kaitannya dengan novelty gitu. Terus yang kedua terkait dengan apa tadi? Banyak. Ini saat menambang itu kadang-kadang kok tidak sesuai gitu dengan kata kuncinya, padahal sudah dikasih tanda petik gitu Pak. Oke. Ini di teknik miningnya ya, mining atau nambang dipakai keywordnya ya. Ya, kalau seandainya kita kasih keyword dan ternyata hasilnya cuma 5, 10 gitu ya, maka kita harus di broad wide lagi, harus ditambahin lagi Bu. Nah, apakah itu harus dimunculkan dalam tabel Prisma? Iya, itu harus dimunculkan Bu, dalam tabel Prisma. Jadi jumlahnya berapa dan sampai berapa hasil akhirnya, filterisasinya tadi itu harus dimunculkan di dalam bab 3-nya ya. Karena itu salah satu ciri khasnya dan itu menjadi penanda bahwa Ibu menggunakan SLR kalau mau kaitannya dengan SLR. Terus apakah tahun tadi itu juga berpengaruh? Iya, semuanya itu Ibu misalkan saya udah pakai limited to-nya hanya ini, itu Ibu juga harus dimunculkan. Walaupun nggak sangat detail, tapi Ibu munculkan, kami periodenya dari tahun ini sampai tahun ini. Gitu. Itu muncul wajib di ini. Kalau bibliometrik dengan scientometrik ya, hampir sama sebenarnya Bu, cuman lebih ke arah, karena di situ lebih ke arah metadata sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak membahas tentang substansi, tapi lebih banyak membahas tentang siapa dan kapan dan tema generalnya apa. Lebih ke arah situ sebenarnya. Hampir mirip-mirip. Cuman kalau yang bibliometrik lebih ke arah si author dan karakteristik ini. Kalau yang scientometriknya itu dia lebih ke arah metodenya apa yang digunakan. Terus dia kadang juga hasilnya apa. Tapi yang general ya, nggak sampai ke aspek agak detailnya. Itu kira-kira Bu Lina. Terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Baik, terima kasih karena waktu sudah habis ya ibaratnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini Pak Taufik ini sangat bagus sekali masalah tema dan juga paparannya, tapi kita keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf Pak Taufik,
Siap. Kalau misalnya nanti di lain waktu ada yang menghubung Bapak, kira-kira berkenan nggak ya Pak? Misalnya, misalnya Bu Ita tadi, atau Bu Lina mungkin ada yang ditambahkan gitu Pak Taufik. Enggak, dengan senang hati kalau Bapak Ibu mau sharing, mau apa, mau kolaborasi, dengan senang hati. Kan itu juga katanya sih mendukung MBKM ya. Ya. MBKM itu bahasa formalnya, tapi sebenarnya untuk mendukung karir kita masing-masing. Ya siapa tahu Pak Taufik nanti berkesempatan untuk ke Semarang mungkin ya nanti. Siap, insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih sekali kepada Pak Taufik Rahman atas paparannya dan juga atas jawabannya. Kami selaku panitia hanya bisa memberikan sedikit sertifikat saja Pak. Siap, siap. Oke, silakan Mas Azrin. Terima kasih Pak Taufik. Sami-sami Pak Nurdin, matur nuwun. Matur nuwun Pak Taufik. Sami-sami Bu Lina. Matur nuwun Pak Taufik. Nggih, sami-sami. Itu ditunggu Bu Ita Pak Taufik. Pak Taufik, Bu Ita sedang di Malang Pak Taufik, jadi kemungkinan dekat dengan Jember Pak Taufik. Oke. Saya kemarin dari Malang, Bu. Dari Polinema ngisi juga. Oke, nanti bisa kontak-kontak Bu Ita. Nggih, siap. Lagi ambil di UB, Bu Ita. Di UM. Sebelahnya. Oh, UM. Oke, siap. Oke. Nggih. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik Rahman atas waktu dan kesempatannya. Kami selaku panitia hanya bisa mengucapkan terima kasih dan semoga nanti bisa ke depannya untuk bisa bekerja sama lagi dan juga mungkin membantu atau mungkin sharing pengetahuan. Siap. Ngapunten Pak Jarod Tribowo, ngapunten saya jam 10 ini tak lagi 10 11 ya. Kebetulan mau ada meeting. Jadi ngapunten saya sebenarnya pengen ikut terus karena luar biasa acaranya. Cuman ngapunten harus ganti ke kamar sebelah. Gila Pak. Monggo Bapak, sekiranya Bapak ada kegiatan lain yang lebih penting, saya persilakan Bapak untuk live dari Zoom. Siap. Namun sekiranya tidak ya tetap untuk tetap join. Terima kasih, monggo Bapak. Sami-sami.